Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Good afternoon everyone. My name is Panisria Sanputri Amajana, student ID number 241303117. In this session, we will present material on nucleic acid metabolism, specifically focusing on the biosynthesis and degradation of purines and pyrimidines. This material is important because it is directly related to the formation on DNA and RNA, cellular energy metabolism, and various metabolic disorders such as gut and less Nyhan syndrome. Okay. The concept of nucleic acid metabolism. Nucleic acid metabolism refers to the process of synthesis and degradation of the nucleides that make up DNA and RNA. These processes are essential for the formation of genetic material, energy metabolism, and the regulation of cellular activity. Nah, pada slide ini kita membahas mengenai konsep metabolisme asam nukleat. Nah, metabolisme asam nukleat adalah seluruh proses pembentukan dan pemecahan nukleotida penyusun DNA dan RNA. Nah, nukleotida ini memiliki fungsi yang sangat penting di dalam tubuh. Nah, bukan hanya sebagai penyusun materi genetik saja, tapi juga sebagai sumber energi seperti ATP dan GTP. Nah, serta bagian dari koenzim metabolik. Nah, di dalam sel, proses sintesis dan degradasi nukleotida itu harus berlangsung seimbang agar homeostasis sel tetap terjaga. Nah, jika terjadi gangguan pada proses ini, maka dapat muncul kelainan metabolik maupun gangguan pertumbuhan sel. Okay. The structures of purines and pyrimidine. Purines have a double ring structure as exemplified by adenine and guanine. Pyrimidines have a single ring as exemplified by cytosine, thymine, and uracil. Oke, ini mengenai struktur purin dan pyrimidin. Basa nitrogen dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu purin dan pyrimidin. Purin memiliki struktur cincin ganda dan terdiri dari adenin serta guanin. Nah, sedangkan pyrimidin memiliki cincin tunggal dengan contoh sitosin, timin, dan uracil. Nah, timin biasanya hanya ditemukan pada DNA, sedangkan uracil terdapat pada RNA. Nah, perbedaan struktur ini mempengaruhi jalur biosintesis dan degradasinya di dalam sel. Okay. Purine biosynthesis. Purine synthesis begins with ribose 5-phosphate, which forms PRPP. Nah, biosintesis purin itu dimulai dari ribosa 5-fosfat yang berasal dari jalur pentosa fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat kemudian diubah menjadi PRPP atau fosforibosyl pyrophosphate. Oke, sekali lagi, fosforibosyl pyrophosphate. Nah, pada sintesis purin, cincin purin ini dibangun secara bertahap langsung di atas PRPP. Nah, bahan baku utama yang digunakan meliputi, teman-teman bisa lihat pada slide, glisin, glutamin, aspartat, karbon dioksida, dan tetrahidrofolat. Nah, produk awal yang terbentuk adalah IMP atau inosinat,
yang nantinya akan diubah menjadi AMP dan GMP. Nah, proses ini membutuhkan energi ATP dalam jumlah cukup besar ya. Pyrimidine biosynthesis. The pyrimidine ring is formed first before it combined with PRPP. Nah, di sini berbeda dengan purin. Pada biosintesis pirimidin, cincin pirimidin dibentuk terlebih dahulu sebelum bergabung dengan PRPP. Nah, tahap awal dimulai dari pembentukan karbomil fosfat oleh enzim CPS2. Nah, kemudian karbomil fosfat kemudian bereaksi membentuk orotat. Nah, selanjutnya orotat bergabung dengan PRPP membentuk OMP. Nah, pada slide itu ada nomor 3 ya. Lalu diubah menjadi UMP. Nah, perbedaan utama antara sintesis purin dan pirimidin adalah pada purin, cincin dibangun langsung di atas PRPP atau the ring is built on top of PRPP. Nah, sedangkan pada pirimidin, cincin dibuat terlebih dahulu, lalu ditempelkan ke PRPP atau the ring is formed first and then attached to PRPP. Nah, regulation of nucleotide biosynthesis. Regulation occurs through feedback inhibition. Nah, sel mengatur biosintesis nukleotida melalui mekanisme feedback inhibition ya. Nah, atau umpan balik negatif. Nah, pada sintesis purin, AMP dan GMP dapat menghambat enzim awal sintesis purin. Nah, sedangkan pada sintesis pirimidin, CTP menghambat enzim CPS2. Nah, regulasi ini penting untuk menjaga keseimbangan jumlah nukleotida dalam sel. Nah, jika produksi nukleotida berlebihan, maka dapat meningkatkan risiko mutasi dan proliferasi sel yang tidak normal. Nah, di bawahnya, purin degradation atau degradasi purin. Purin yang sudah tidak digunakan akan mengalami degradasi atau pemecahan. Nah, AMP di sini teman-teman bisa lihat pada